Halo, selamat sore rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Apa kabarnya pada awal Februari ini? Kami harap Anda semuanya sehat dan baik selalu dimanapun Anda berada. Saat ini Anda menyaksikan sesi informasi untuk program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree, di mana sesi informasi ini khusus merupakan kesempatan untuk Anda bertanya seputar administratif kedua program tersebut. Dan oleh karenanya, acara ini akan menghadirkan kesempatan dan Anda bisa berinteraksi dengan tim Aminef. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef, nanti juga akan hadir dua orang rekan saya dari tim Grants for Innovations, yaitu Rere dan Sandra, yang akan menjawab semua pertanyaan Anda seputar program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Kami juga ingin mengucapkan selamat bergabung apabila Anda ada yang menyaksikan acara ini melalui Facebook page live di akun Aminef Fulbright Indonesia. Sekali lagi, bila Anda ingin bergabung bersama kami menyusul di Zoom meeting, Anda juga bisa melaksanakannya. Silakan temukan informasinya di Instagram Story ataupun Facebook Story di akun Aminef Fulbright Indonesia. Nah, nanti saya juga akan menyampaikan informasi tentang kesempatan terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition di akhir acara. Jadi, jangan kemana-mana ya, untuk Anda yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut. Seperti biasa, sebelum memulai paparan, kami ingin menyiarkan video yang berisi informasi dan juga pengalaman serta inspirasi dari para alumni Fulbright, baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat. Video ini kami bagikan langsung dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi dari video yang Anda akan saksikan selama 5 menit tersebut. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia and, you know, realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact, those 3 Fulbright experiences, on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching.
Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance. Whether they come from eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Itu tadi video yang kami tampilkan dari akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Anda bisa menyimaknya kembali di akun YouTube untuk bisa lebih meresapi video tersebut. Nah, berikutnya, bagaimanakah Anda bisa menyusul mereka, para orang Indonesia maupun Amerika, menjadi alumni Fulbright? Berikut ini adalah paparan yang kami akan sampaikan untuk Anda. Salah satu alumni kami menyampaikan bahwa program Fulbright itu telah mengubah karir dan kehidupan akademisnya ke arah yang lebih baik melalui exposure dengan situasi akademik di Amerika Serikat serta interaksi sosial di luar kelas yang menyadari bahwa langit bukanlah batasnya. Ini adalah salah satu alumni kami, Dr. Anton Sutandio dari Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Sebagaimana yang disampaikan kepada kami di Aminah. Program Fulbright sendiri merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka dari pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian dan mendukung hubungan antara warga Amerika dan warga berbagai negara lainnya, termasuk Indonesia. Program kami membuka kesempatan bagi Anda yang berasal dari berbagai latar belakang. Mahasiswa, dosen, seniman, guru, dan lain-lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri, program Fulbright itu sudah ada 4.600 orang alumni, yaitu orang Amerika Serikat, yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan riset
mengajar di universitas atau menjadi asisten pengajar di sekolah menengah atas, dan orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalani studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain-lain sebagainya. Sekaligus mereka ini mendukung visi dan misi, yaitu untuk mendekatkan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui hubungan antar warga. Program Fulbright sejak tahun 1952, alumni yang pertama-tama dari Indonesia, diantaranya ada Rustandi Kartakusuma, Haji Agus Salim, dan juga Hasan Syadili. Apa sajakah keunikan program Fulbright? Program ini ditawarkan tidak hanya ke Indonesia saja, tapi juga ke 160 negara lainnya, di mana selama Anda menjalani studi di Amerika Serikat, Anda juga dapat hadir dan akan diundang ke acara-acara yang khusus diadakan untuk penerima beasiswa Fulbright. Harapannya dari acara tersebut terbentuk jejaring global atau global network. Harapannya, setelah Anda menyelesaikan program Fulbright, jejaring global tersebut bisa berkembang ke arah yang lebih real, misalnya kerjasama antar institusi atau mungkin antar negara. Yang berikutnya, kami juga membantu untuk proses pendaftaran ke universitas, yaitu untuk Fulbright Master's Degree akan dibantu proses pendaftarannya ke 4 universitas, dan untuk Fulbright Doctoral Degree ke 5 universitas yang berbeda. Kami juga memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama Anda studi di Amerika Serikat, dan ada kesempatan untuk free academic training sebelum program yang tujuannya adalah untuk lebih mempersiapkan Anda menjalani studi S2 ataupun S3 di Amerika. Setelah studi selesai, Anda juga diperkenankan untuk mengikuti post-academic training dan internship. Apabila menemukan kesempatan tersebut, kami akan bantu mendukung dalam hal izin tinggal untuk perpanjangannya. Kami juga membantu Anda untuk melamar visa tipe J untuk Anda sebagai penerima beasiswa dan anggota keluarga inti yang dibawa serta, yaitu suami atau istri dari si penerima beasiswa dan juga anak-anak berusia di bawah 21 tahun. Dan yang terakhir, beasiswa Fulbright itu terbuka untuk semua kalangan. Bagaimanakah persyaratan umumnya? Apabila Anda merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, kemampuan bahasa Inggris yang fasih, lalu komitmen pada bidang studi yang dipilih, serta memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program di Amerika, dan bersedia kembali ke Indonesia setelah program, pada prinsipnya Anda sudah hampir memenuhi semua persyaratan umumnya. Ada persyaratan umum yang terakhir, ini berkenaan dengan usia. Mereka yang melamar beasiswa Fulbright Master's Degree, Fulbright Doctoral Degree, kami harapkan masih dalam usia bekerja minimum 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun. Sebagai gambaran, misalkan saat ini Anda berprofesi sebagai ASN, di mana usia pensiunnya adalah di angka 57 atau 58 tahun, tergantung institusi masing-masing. Maka apabila seorang ASN usia 50 tahun atau 49 ingin kuliah ke Amerika Serikat untuk jenjang S2, maka ia dapat melamar program Fulbright. Karena setelah S2-nya selesai, dia akan masih memiliki masa bakti 5 tahun. Sehingga ilmu yang didapatkan itu nantinya dapat dirasakan oleh lebih banyak kalangan di tempat kerjanya ataupun di komunitas lainnya. Bagaimanakah dengan fasilitas program beasiswa ini? Selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan memberikan Anda tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, serta uang saku untuk berbagai keperluan. Misalnya, Anda diundang untuk menghadiri seleksi wawancara beasiswa Fulbright, atau harus datang ke Jakarta atau Surabaya untuk wawancara visa. Komponen-komponen yang diperlukan akan kami berikan. Saat mengikuti program ini di Amerika, kami akan memberikan biaya program atau biaya kuliah
uang saku bulanan, serta uang penunjang kegiatan lainnya seperti tunjangan untuk membeli buku, membeli laptop, dan juga tunjangan yang akan diberikan pada saat awal kedatangan ke Amerika Serikat. Kami juga memberikan tiket pesawat internasional pulang pergi 1 kali, yaitu sebelum memulai program S2 atau S3 dan setelah menyelesaikan program studinya. Kami juga memberikan asuransi kesehatan dan diberikan sejak hari pertama Anda menginjakan kaki di Amerika Serikat hingga hari terakhir Anda menyelesaikan program Anda sesuai dengan batas yang telah diberikan. Berikut adalah informasi mengenai program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree untuk kesempatan studi bergelar di Amerika Serikat. Kedua program ini membuka kesempatan kepada Anda yang ingin studi di bidang apapun di Universitas di Amerika Serikat dengan pengecualian bidang-bidang studi yang berkaitan dengan perawatan pasien atau kontak klinis dengan pasien. Untuk persyaratan pendaftaran Fulbright Master's Degree-nya, haruslah sudah memiliki gelar S1 atau D4, lalu kemampuan bahasa Inggrisnya tersertifikasi dengan TOEFL ITP, skor minimum 550, IBT, skor minimum 80, IELTS, skor minimum 6,5, atau Duolingo 125. Adapun minimum IPK pada jenjang S1 atau D4 adalah pada angka 3,0 pada skala 4. Bagaimanakah dengan persyaratan Fulbright Doctoral Degree? Anda tentunya sudah harus memiliki gelar S2, baik dari universitas dalam negeri ataupun luar negeri, dan juga memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang tersertifikasi dengan TOEFL ITP 575, IBT 90, IELTS 7, atau Duolingo 135. Untuk minimum IPK-nya sama, 3,0 di skala 4. Untuk pembiayaannya sendiri, Fulbright Master's Degree memberikan dukungan pembiayaan selama maksimal 2 tahun. Untuk Fulbright Doctoral Degree adalah 3 tahun. Dengan catatan sebagai berikut. Misalkan Anda nantinya mengikuti perkuliahan di bidang studi dan jenjang perkuliahan tersebut nanti berdurasi 2 semester atau misalkan 3 semester, maka pembiayaannya untuk Fulbright Master's Degree juga kami akan sesuaikan demikian. Adapun untuk tenggat waktu pendaftarannya, ini adalah kabar bagi Anda semuanya. Kami harap ini menjadi kabar yang baik dan semakin memotivasi Anda untuk mengirimkan aplikasi ke Fulbright Master's Degree atau Doctoral Degree. Tenggat waktunya adalah 15 Maret 2025. Silakan Anda mengisi formulir aplikasi daring apabila belum melaksanakannya, membuat akun di laman aplikasi daring, silakan klik register, lalu setelah itu mengisi data-data awal, lalu centang bagian ini, lalu klik register. Nanti di dalamnya Anda akan mendapati tombol-tombol yang merepresentasikan berbagai informasi beasiswa, lalu silakan Anda pilih Fulbright Master's Degree atau Fulbright Doctoral Degree sesuai dengan yang Anda ingin lamar. Di sini saya contohkan untuk yang Fulbright Master's Degree, silakan Anda klik bagian tersebut, pelajari informasinya, lalu klik Begin Application Process. Lalu setelah itu, kami sangat menyarankan Anda untuk mengunduh panduan mengisi formulir aplikasi daring yang terdapat di tombol ini, tombol Download Guide. Di sini ada panduan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih 27 halaman yang sudah dipersiapkan, yang berisi bagian-bagian yang nantinya perlu Anda isi dalam formulir aplikasi daring. Kalau nanti informasinya yang ditampilkan, yang diketikkan sudah lengkap, maka silakan Anda ketikkan nama Anda, nama lengkap, lalu tanggal pada bagian declaration di formulir aplikasi daring ini, lalu klik tombol submit. Itu artinya Anda sudah menyerahkan formulir aplikasi daring Anda untuk program ini. Kalau ada pertanyaan teknis terkait formulir aplikasi daring, boleh hubungi helpdesk@aminef.or.id. Formulir aplikasi ini dapat dikunjungi berulang kali
Dan kalau nanti sudah dipastikan lengkap, silakan klik tombol submit. Tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Maret 2025. Kami sarankan untuk klik tombol submit-nya jauh-jauh sebelum tenggat waktu pendaftaran untuk bisa menghindari adanya kendala pada saat mengakses form yang mungkin saja terjadi karena formulirnya nanti akan diakses oleh banyak sekali calon pendaftar Fulbright dari seluruh Indonesia. Lalu bagaimanakah dengan alur proses pendaftarannya? Yang pertama adalah tenggat waktu pendaftaran 15 Maret. Setelah Anda lolos dinyatakan ke tahapan berikutnya yaitu seleksi wawancara, maka kami akan undang. Apabila setelah seleksi wawancara tersebut Anda dinyatakan sebagai penerima atau calon penerima beasiswa Fulbright, maka Anda akan menjalani proses berikutnya, yaitu persiapan serta tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT. Ini juga termasuk komponen kursus untuk lebih memperdalam kemampuan Anda sehingga tes yang dilaksanakan nanti hasilnya kompetitif untuk dilaksanakan di tahapan berikutnya, yaitu tahap pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Sekali lagi, untuk Fulbright Master's Degree, kami akan membantu Anda untuk mendaftarkan diri di 4 kampus, Fulbright Doctoral Degree ke 5 kampus yang berbeda. Silakan Anda tuliskan, Anda sampaikan di dalam formulir aplikasi daring berdasarkan temuan Anda, riset Anda, kampus mana yang Anda ingin daftarkan. Nah, nanti dari tim kami di Aminef, kami bekerja sama dengan yayasan di Amerika Serikat, yaitu Institute of International Education, di mana mereka akan memberikan asistensi pada saat placement atau pendaftaran ini. Kami akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kualifikasi Anda, kompetensi Anda, dan bagaimanakah kecocokannya dengan universitas-universitas yang Anda telah tuliskan di dalam formulir aplikasi daring Anda. Misalkan dari 4 atau 5 kampus tersebut, ada kampus yang dirasa kurang pas profilnya untuk Anda, maka kami akan mengajukan nama-nama yang sekiranya bisa dijadikan pengganti kampus yang nantinya Anda perlu pertimbangkan dan bisa dipelajari lebih lanjut sebelum Anda menyatakan persetujuan untuk kami bisa meneruskan lamaran Anda ke kampus-kampus tersebut. Nah, setelah formulir aplikasi Anda dikirimkan ke kampus-kampus, tentunya kita sama-sama menunggu kabar tentang LOA atau Letter of Acceptance yang nanti Anda akan dapatkan. Misalnya Anda mendapatkan 4 LOA dari semua kampus yang Anda lamar, Anda silakan tentukan Anda ingin mengonfirmasi penempatan ke kampus yang mana. Silakan kabarkan kepada kami untuk bisa kami proses ke tahapan berikutnya, yaitu seperti ada orientasi prakeberangkatan, di mana Anda akan diundang, dan setelah itu akan mendapatkan materi-materi seputar bagaimanakah tinggal di Amerika Serikat, bagaimanakah riset di Amerika sehingga terhindar dari nantinya plagiarisme, lalu bagaimanakah caranya atau tipsnya mengelola keuangan selama beasiswa, dan lain-lain sebagainya. Orientasi prakeberangkatan ini akan berlangsung dan nanti Anda akan bertemu dengan para penerima beasiswa Fulbright yang juga melamar pada tenggat waktu pendaftaran 15 Maret 2025. Lalu barulah proses berikutnya yaitu wawancara visa serta keberangkatan ke Amerika Serikat yang disesuaikan dengan kalender akademik di mana Anda akan berkuliah. Jadi bisa jadi Anda berangkat di bulan Juni, atau bulan Juli, atau Agustus, atau September. Oke, di sini untuk alur prosesnya kurang lebih ada 18 bulan dengan catatan memang untuk melamar Fulbright, silakan melamar dulu untuk beasiswanya. LOA akan dibantu pada proses berikutnya apabila Anda menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright. Semoga bisa menjelaskan ya untuk alurnya. Bagaimanakah dengan tips untuk mendaftar beasiswa ini? Yang tentunya pastikan dokumen itu lengkap sesuai dengan persyaratan. Ada formulir aplikasi termasuk essay study objektif, personal statement, dan study plan. Lalu ada juga diperlukan hasil skor kemampuan bahasa Inggris, 3 surat rekomendasi, lalu kartu identitas diri, CV, transkrip akademis,
dalam bahasa asli dan juga terjemahan bahasa Inggris serta ijazahnya. Pastikan semua dokumen ini dilengkapi dan diunggah ke dalam formulir aplikasi. Dan ada catatan penting tentang esai. Esai yang ditulis haruslah merupakan hasil karya mandiri. Plagiarisme itu akan mengakibatkan diskualifikasi dari proses pendaftaran ataupun seleksi beasiswanya. Di Amerika Serikat pun untuk plagiarisme ini sifatnya zero tolerance. Jadi kalau memang diketahui mahasiswa melakukan plagiarisme itu sudah otomatis langsung akan diberhentikan dari perkuliahannya. Jadi oleh karena itu ini kami tetapkan dari proses awal. Untuk akses informasi terkini, silakan masuk ke laman Aminef www.aminef.or.id untuk bisa mengetahui informasi tentang Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Kami juga bisa ditemukan di media sosial, ada Facebook, ada X, Instagram, serta akun YouTube. Apabila Anda ingin bisa tetap mendapatkan informasi terkini, mohon untuk mengunjungi kami, follow, atau like akun-akun kami sehingga Anda tidak ketinggalan informasi. Apabila ingin menyimak sesi informasi daring program beasiswa yang pernah dilaksanakan pada waktu-waktu sebelumnya, sehingga Anda bisa mendapatkan perspektif lebih banyak dari alumni yang memiliki pengalaman berbeda-beda, rekamannya bisa ditemukan di akun YouTube. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi tim kami apabila pertanyaannya muncul setelah acara ya. Untuk Anda yang hadir di acara ini dan ingin bertanya, langsung silakan gunakan fitur raise hand. Sebentar lagi saya akan persilakan satu persatu untuk menyampaikan satu pertanyaan seputar kedua program ini. Nah, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ini adalah nomornya 0811-9059-085. Silakan juga mengirimkan email kepada kami di communications@aminef.or.id. Kami akan respon pada hari dan jam kerja, dan kami pastikan Anda akan berinteraksi langsung dengan staf kami di Aminef ya. Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami didirikan pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba dui bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika dan Indonesia. Total kami mengelola ada 9 program Fulbright untuk warga negara Indonesia, di mana Anda saat ini mendengarkan 2 di antaranya, yaitu Fulbright Master's Degree dan Fulbright Doctoral Degree. Untuk program Fulbright lainnya, termasuk 2 inisiatif yang ditawarkan sejak 2024, Anda nanti bisa langsung mempelajarinya di laman Aminef ya. Selain program Fulbright, kami juga mengelola 2 fellowship lainnya, yaitu Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Saya juga ingin menampilkan ada testimoni dari para penerima beasiswa. Yang pertama ini ada dari Yoga Adi Pratama yang menjalani jenjang S2 pada tahun 2017 dengan Fulbright Master's Degree untuk kuliah di bidang studi City and Regional Planning di Rutgers, the State University of New Jersey. Ia menyampaikan bahwa program Fulbright Master's Degree memberi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Selain memberikan kesempatan untuk dapat menjalani studi di salah satu program studi terbaik, praktik studi perencanaan dan kebijakan, serta bertukar pengalaman dengan mahasiswa internasional, saya juga mendapatkan banyak kesempatan yang diberikan oleh Fulbright untuk menunjang studi dan mengikuti pertukaran budaya. Program Fulbright juga memberikan peluang untuk bisa berjejaring dengan praktisi dan scholar. Ada juga Dr. Derita Setiawan yang merupakan peraih Fulbright Doctoral Degree tahun 2008 untuk studi di bidang social work di Columbia University. Ia menyampaikan bahwa Fulbright mempertemukan saya dengan teman-teman yang memiliki aspirasi yang sama untuk melakukan perubahan. Berawal dari orientasi keberangkatan hingga kini, diskusi terus berlanjut untuk terus bertukar pikiran akan hal-hal yang bisa dilakukan untuk negara ini. Demikian informasi mengenai program Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Semoga informasi ini mengantarkan Anda menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita langsung memasuki sesi tanya-jawab, dan terima kasih banyak kepada ada 6 orang rekan yang sudah raise hand. Untuk sesi tanya-jawab ini, saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu Rere dan Sandra, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.
Saya akan panggil nama dari mereka yang sudah raise hand. Nanti juga sambil saya melihat di chat di Zoom meeting ini apabila ada yang meninggalkan pertanyaan di sana. Ya, oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Nah, halo Rere. Halo Mbak Mita. Halo juga Sandra. Halo Mbak Mita. Siap, kita akan siap-siap untuk menjawab pertanyaan selama 1 jam ke depan ya. Jadi untuk supaya bisa memberikan kesempatan yang sama, kami ingin mempersilakan satu orang untuk bertanya satu pertanyaan terlebih dahulu ya. Langsung saja saya ingin mulai kepada yang pertama atas nama Adit, silakan. Halo, selamat sore. Selamat Uh, sore. terima, I would like to say thank you Kak sebelumnya atas penjelasan dari sesi informasi ini. Jadi sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, tapi saya tanyakan hal yang penting terlebih dahulu. Jadi kan di salah satu persyaratan di form yang akan diisi itu kan ada professional experience. Sedangkan saya baru lulus atau sudah Desember tahun kemarin gitu Kak. So I don't have any professional or working experience. So can I still eligible to apply in the scholarship? Thank you. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Adit. Untuk ini silakan Rere untuk bisa membantu menjawabnya ya. Terima kasih Mas Adit untuk pertanyaannya. Jadi saat ini Mas Adit fresh graduate gitu ya. Ya. Jadi silakan saja melamar untuk beasiswa Fulbright dan misalnya sekarang belum bekerja, silakan lampirkan experience misalnya ketika Mas Adit magang atau volunteer itu lampirkan saja di dalam aplikasi. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih banyak Rere dan juga terima kasih banyak Adit untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Lalu Faisal Amrullah Halo, apakah suara saya terdengar? dengan jelas. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan, saat ini saya sudah bekerja kurang lebih 2 tahun dan juga CV saya tentang prestasi di tingkat nasional dan internasional itu tidak relevan dengan pendidikan yang saya ambil, di mana pendidikan yang saya ambil S1-nya itu di bidang sains, sementara pekerjaan saya saat ini saya di bidang uh, sosial seperti itu, dan juga Baik, CV saya seperti itu. Mungkin dari kakak-kakak, akankah lebih baik saya mendaftar sesuai jurusan ataukah harus sesuai dengan pengalaman kerja saya? Terima kasih. baik, terima kasih banyak. Nah, bolehkah dibagikan kepada kami untuk rencana dari Lalu sendiri ingin kuliah, melamar Fulbright untuk di bidang studi yang mana? Untuk di bidang studi saya rencana mungkin di bidang teknik, environment, environment, aku lupa, teknik industri. Berarti berhubungan dengan pekerjaan saat ini ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Boleh dibantu oleh Sandra untuk menjawabnya? Baik, terima kasih Pak Faisal. Oke, jadi sebelumnya Anda sudah bekerja selama 2 tahun, kemudian pendidikan S1 Anda adalah di bidang sains ya. Oke, jadi kita memang biasanya itu bagi pelamar program S2 ini ataupun S3 itu jurusannya harus berhubungan atau relevan dengan bidang studi pendidikan terakhirnya. Namun, jika Anda merasa bahwa bidang studi yang akan Anda lamar nanti itu sangat penting dan berpengaruh untuk instansi Anda saat ini, maka Anda bisa saja jika ingin melamar program tersebut, namun pastikan Anda menginformasikan secara jelas terkait hal ini di bagian studi objektifnya supaya tim seleksi merasa bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mendaftar atau mendapatkan program beasiswa ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Lalu Faisal untuk pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Didit Haryadi Oh, Oke, halo. Apakah saya terdengar suaranya, Kak? dengan jelas. Silakan Didit.
Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya mau nanya, jadi saya baru aja selesai S2 di Thailand dan kebetulan sekarang masih residing di Thailand karena memang harus nunggu keputusan lulus sambil nunggu jurnal yang apa paper saya untuk terbit di jurnal. Ini saya sebenarnya udah email ke pihak Eminef juga, cuman belum direspon ya dari bulan Desember lalu. Pertanyaan saya, karena saya masih residing di Thailand, apakah saya eligible untuk daftar program PhD? Karena eh, saya baca salah satu eligibility-nya adalah saya pendaftar harus berada di Indonesia selama masa pendaftaran. Mohon dijelaskan, Kak. Saya soalnya rada ingin daftar tapi masih ada pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan ini boleh dibantu menjawabnya, Rere? Oke. Terima kasih Mas Didit atas pertanyaannya. Jadi betul memang untuk persyaratan melamar beasiswa ini harus residing di Indonesia gitu ya. Jadi jika Mas Didit ingin melamar beasiswa Fulbright itu memang harus berada di Indonesia gitu. Oke, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih banyak. Berarti dengan demikian mungkin belum bisa melamar untuk tahun 2025 ini, tapi boleh dicoba nanti tahun depan ya, 2026 saat kembali ke Indonesia. Itu artinya punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan aplikasi Mempersiapkan tahun Oke, depan. aplikasi. sore. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, saya ingin membacakan ada pertanyaan yang telah hadir di chat di Zoom meeting ini. Nah, untuk rekan-rekan lainnya, mohon bantuannya untuk mute suaranya supaya suara atau tanya jawab ini berlangsung dengan jelas dan bisa didengarkan oleh semua audiens ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Anissa Pangestika. Nanti saya minta bantuan kepada Sandra untuk menjawabnya. Apakah diperbolehkan menggunakan Fulbright Scholarship bila perkuliahan yang dituju lebih dari 2 tahun, sehingga 2 tahun awal dibiayai oleh Fulbright dan sisanya akan dibiayai oleh scholarship lain? Silakan Sandra. Baik, memang untuk pendanaan kami sendiri untuk program master itu adalah untuk 2 tahun. Dan apabila memang Anda merasa bahwa program 2 tahun tersebut dirasa kurang dan harus menyelesaikan lebih dari 2 tahun, maka kami sarankan Anda untuk dapat berkonsultasi dengan partner kami di Amerika Serikat yaitu namanya IIE. Jadi silahkan koordinasi nantinya kalau Anda terpilih ya, bisa koordinasi dengan partner kami IAI di Amerika Serikat terkait hal ini. Karena tentu saja ada regulasi yang harus Anda ikuti. Karena kan untuk ini berhubungan dengan dokumen imigrasi. Jadi artinya jika Anda misalkan pendanaan ataupun sponsornya itu sudah berganti. Semula dari IAI kemudian berubah misalkan universitas Anda yang akan mendanai untuk yang kelulusan Anda berikutnya, maka tentu saja akan ada jenis visa yang berbeda biasanya. Nah, hal tersebut harus dicek terlebih dahulu. Apakah Anda bisa tinggal atau melanjutkan terlebih dahulu program tersebut selama di US ataukah harus kembali dan mengganti visanya terlebih dahulu. Jadi saat ini disarankan untuk konsultasi dengan IAI advisor Anda nantinya jika Anda sudah berada di US nanti. Baik, terima kasih banyak. Dan mungkin untuk pilihan universitas, karena kami bantu untuk mendaftarkan ke 4 kampus, berarti ada peluang untuk Anda bisa mempertimbangkan kampus-kampus lainnya yang bidang studinya menawarkan kurun waktu studi yang sesuai dengan program Fulbright. Ya, pertanyaan berikutnya saya akan meminta bantuan untuk Rere untuk menjawabnya. Pertanyaan dari chat di Zoom meeting dari Mei Mei Sangyanti. Jika membawa keluarga inti, apakah keluarga akan mendapatkan asuransi kesehatan dan pre-departure atau hanya untuk awardee saja? Lalu apakah akan berangkat bersama-sama atau seperti beasiswa lainnya harus menunggu 6 bulan terlebih dahulu, lalu kemudian keluarganya boleh menyusul? Silakan Rere. Terima kasih Mei Mei untuk pertanyaannya. Jadi untuk mereka yang akan membawa dependent atau keluarga inti, jadi keluarga inti di sini adalah suami atau istri dan juga anak yang tertera di kartu keluarga. Itu betul memang harus menunggu selama 1 semester dan kemudian untuk biayanya Aminef hanya membantu untuk pengurusan visa J2 gitu. Jadi untuk asuransi dan juga pre-departure allowance itu tidak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk bantuan menjawabnya. Dan mungkin sebagai tambahan, ini artinya dari si penerima beasiswa Fulbright yang sudah ke Amerika Serikat, dia bisa sambil mempersiapkan diri menyambut kedatangan dari anggota keluarga yang datang ya. Nah,
Berikutnya, kami ingin mempersilakan atas nama Kris Wibisana untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya adalah seorang fresh graduate dan saya baru saja menerima surat keterangan lulus atau SKL sebagai pengganti ijazah. Ya. Pertanyaan saya, apakah SKL ini harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk submission atau nanti saja ketika ijazahnya sudah diterima yang ijazahnya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sementara Baik. transkrip akademis sudah saya sediakan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Bolehkah diinformasikan untuk ijazah itu perkiraannya kapan akan diterbitkan oleh kampus? Perkiraan ijazah terbit itu kira-kira bulan April atau Maret atau April, tapi setelah yang saya pastikan ke prodi saya itu setelah pendaftaran Aminah ditutup seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Mohon dibantu untuk kepada Sandra ya untuk menjawabnya. Baik, Pak Kris, untuk fresh graduate, untuk surat keterangan lulus sementara atau SKL-nya, itu Anda bisa lampirkan versi bahasa Indonesia atau versi aslinya, dan tentu saja harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dan nanti jika ijazah Anda sudah tersedia, Anda bisa kirimkan susulan dokumen tersebut kepada kami melalui email. Oke, berarti SKL juga harus diterjemahkan ya? Betul. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa membantu ya jawaban dari kami. Berikutnya kepada atas nama Dwi Yuningsih, silakan menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, selamat sore. Untuk pertanyaan yang saya tanyakan, sebelumnya saya memiliki background itu political science, dan cuma sekarang memiliki pekerjaan yang tidak berhubungan dengan background saya tersebut, gitu. Kalau misalnya saya di pendaftaran tersebut ada dibutuhkan professional experience, dan saya lanjut studi untuk magister atau master political science itu, apakah tidak akan mempengaruhi submissionnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Dwi. Kami asumsikan Anda ingin melamar program Fulbright Master's Degree ya? Iya. Baik, silakan kepada Rere dibantu untuk menjawabnya. Terima kasih Dwi atas pertanyaannya. Jadi saat ini posisi pekerjaannya beda dengan pada saat Anda S1 gitu ya? Iya, benar. Ya, jadi jika Dwi ingin melamar, silakan saja melamar ke Fulbright. Kemudian jelaskan juga di detail di study objektif dan personal statement kenapa bidang studi S1 Anda berbeda dengan pekerjaan saat ini. Dan jika memang dirasa itu memang penting, eh, lampirkan juga work experience-nya detail di bagian CV. Dan silakan, dan nanti biar panelis yang menilai apakah Anda eligible untuk lolos untuk interview atau tidak. Jadi silakan saja dilamar. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Dwi. Terima kasih banyak juga, Rere. Nah, ini ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Sandra tentang visa J1. Nah, ini ada pertanyaan dari Andri S. Ya, kolom chat di Zoom. Kalau pernah ke Amerika Serikat dengan visa J1 pada tahun 2008, apakah termasuk recent? Karena di aplikasi daring ada pertanyaan, have you recently visited the US with J1 or J2? Jadi, saya mesti jawab ya atau tidak dalam formulir aplikasi daring. Silakan, Sandra. Baik, terima kasih Andri untuk pertanyaannya. Jadi berdasarkan informasi yang Anda sampaikan bahwa Anda sudah pernah atau memiliki visa di tahun 2008 ya. Jadi berarti untuk pertanyaan tersebut Anda bisa isi dengan no, karena pertanyaan tersebut bisa dijawab yes apabila visa Anda masih berlaku dalam waktu kurun selama 2 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan Anda sudah masuk ke US lebih dari 2 tahun, maka silakan isi no. Namun jika Anda visa tersebut Anda masih pulangnya itu dalam waktu masih 2 tahun terakhir, maka silakan Anda isi yes dan lampirkan juga dokumen yang diminta sesuai dengan ada informasinya di portal. Terima kasih banyak Sandra untuk tanggapannya. Berikutnya ada pertanyaan dari kolom chat di Zoom Meeting, ada dari atas nama Hans Putra. Saya ingin menyampaikan ini kepada Rere. Ini pertanyaannya tentang administratif program, yaitu spesifikasi, menuliskan study objektif dan personal statement, itu seperti apa? Ukuran kertasnya, ukuran font, jenis font, dan juga margin. Silakan Rere untuk menjawabnya. Jadi untuk study objektif, di sini saya akan bacakan ya
karena sudah tertera di bagian online applications keterangannya. Jadi yang pertama untuk studi objektif, pilih jenis bidang studi dan spesialisasi yang Anda akan ambil di Amerika sesuai dengan pendidikan atau pekerjaan Anda. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat bidang studi yang akan Anda ambil dan alasan Anda mengambil bidang studi tersebut di kotak yang telah disediakan di online applications. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang akan Anda lakukan dengan rencana masa depan Anda setelah Anda menyelesaikan studi Anda di Amerika. Dan ukuran fontnya adalah 11 atau 12 spasi tunggal dengan maksimum 1 halaman. Dan kemudian untuk yang bagian personal statement, yang pertama, tidak boleh sekedar daftar fakta. Dan yang kedua, harus mencakup informasi tentang pendidikan Anda, pengalaman praktis, minat khusus, dan rencana karir Anda. Yang ketiga, jelaskan faktor penting apapun yang mempengaruhi perkembangan pendidikan atau profesional Anda. Kemudian yang keempat, informasikan berapa lama pengalaman praktik yang telah diselesaikan di bidang studi yang akan Anda ambil. Dan juga yang terakhir, jangan menyebutkan universitas tertentu di Amerika Serikat tempat Anda ingin belajar. Dan ukuran fontnya sama, 11 atau 12 spasi tunggal dengan maksimum 1 halaman. Terima kasih banyak, Rere. Nah, sekali lagi rekan-rekan, untuk Anda yang ingin atau sedang mengisi formulir aplikasi daring, silakan untuk mengunduh panduan pengisian formulir aplikasi yang bisa membantu Anda mengisi aplikasi secara lengkap sesuai dengan persyaratan. Berikutnya saya ingin membacakan kembali pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting ini dari M. Dwi Rizky Wahyudi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah diperbolehkan untuk melamar secara pribadi ke kampus lain selain dari 4 kampus yang akan dibantu pendaftarannya oleh Aminef nanti pada saat sudah menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright? Silakan Sandra untuk menanggapinya. Baik, apabila nanti Anda terpilih sebagai kandidat untuk program beasiswa S2, Anda akan diberikan kesempatan untuk mendaftar sebanyak 4 universitas, dan untuk program S3 sebanyak 5 universitas. Dan tentunya nanti IAI yang akan membantu Anda untuk mendaftarkan semua universitas yang sudah Anda setujui, baik oleh IAI maupun oleh Anda sendiri. Dan namun jika Anda merasa bahwa Anda memerlukan atau mau menambahkan universitas lain selain 4 ataupun 5 universitas tersebut, maka diperbolehkan, namun harus menunggu terlebih dahulu submission plan itu final. Jadi artinya, jika IAI sudah finalisasi submission plan Anda, silakan Anda mendaftar universitas tersebut. Anda bisa menghubungi langsung ke universitas, namun biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman skor dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab Anda. Baik, terima kasih banyak Sandra. Nah, sebagai informasi, submission plan itu adalah tahapan di mana kami akan membantu pendaftaran Anda ke universitas di Amerika Serikat pada saat Anda setelah dinyatakan menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright. Saya akan bacakan satu pertanyaan lagi yang nanti mohon dibantu oleh Rere ya, dari penanya yang sama. Ini berkaitan dengan surat rekomendasi, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang juga dimiliki oleh calon pendaftar lainnya. Nah, pertanyaannya adalah apabila surat rekomendasi dikirimkan melalui surat elektronik atau email, apakah perlu membubuhkan cap instansi? Nah, itu apakah boleh langsung dikirimkan soft file-nya tanpa membubuhkan cap instansi? Silakan, Rin. Ya, terima kasih Mbak Mita atas pertanyaannya. Jadi untuk surat referensi letter itu baiknya memang ada cap instansi. Namun jika pemberi rekomendasi Anda misalnya seperti independent consultant yang memang tidak bekerja di instansi, itu tidak apa-apa tidak menggunakan cap instansi. Dan sebagai informasi, reference letter itu bisa dikirim melalui email dan juga hard copy ke kantor Aminef. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Berikutnya saya ingin mempersilakan untuk penanya yang sudah raise hand atas nama Aulia Rahman. Silakan. Ya, silakan Aulia Rahman. Baik, baik. Sebentar. Oke, selamat sore, tim Aminef. Sebelumnya saya izin bertanya terkait academic writing.
eh, ini kalau misalkan, tolong koreksi kalau saya salah, terkait academic writing ini, itu yang dimaksud itu kita menulis suatu isu terkait jurusan yang ingin kita ambil eh, dalam 10 halaman seperti yang aturan yang tertulis ya, yang double space, maaf sorry, itu harus double space, seperti itu ya. Pokoknya terkait isu terkait jurusan yang ingin kita ambil ya, kalau saya tidak salah ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mohon bantuan Sandra untuk melengkapi jawaban yang sudah disimpulkan ya oleh Aulia. Silakan. Oke, baik Pak Aulia, terima kasih atas informasinya. Kemudian untuk writing sample ini merupakan karya tulis Anda, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Jadi writing sample itu bisa berupa esai atau artikel penelitian dalam bahasa Inggris yang tentunya harus sesuai dengan bidang studi yang Anda lamar. Anda juga dapat memilih salah satu tulisan Anda sebelumnya untuk diserahkan. Seperti contohnya mungkin tugas akhir Anda atau skripsi ataupun tesis dan Anda harus merangkumnya dalam 10 halaman karena kan biasanya kalau skripsi itu kan banyak ya berapa ada lebih dari 10 halaman. Jadi pastikan Anda merangkum skripsi tersebut menjadi 10 halaman. Dan mohon diperhatikan bahwa Anda perlu mengirimkan sampel tulisan dalam satu penulis, artinya single author ya. Jadi bukan tulisan yang ditulis secara bersama-sama dengan penulis lain. Jadi Anda harus melampirkan tulisan yang benar-benar karya tulis Anda sendiri. Terima kasih banyak tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Aulia. Baik, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya, saya ingin membacakan ada pertanyaan via kolom chat di Zoom meeting ini dari atas nama Kartika Johar. Saya ingin bertanya, apakah beasiswa Fulbright memiliki kuota tertentu untuk daerah terpencil atau kelompok minoritas, sehingga saya, berasal dari Manokwari, Papua Barat ya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program ini. Silakan Rere untuk ditanggapi pertanyaan tersebut. Iya, atas pertanyaannya. Jadi untuk beasiswa Fulbright sendiri tidak ada kuota tertentu untuk wilayah ya. Jadi di kami memang seleksi secara general, secara sama, tidak ada perbedaan. Namun memang pada tahap interview kami akan seleksi berdasarkan wilayah. Jadi tidak disamakan dengan wilayah tempat eh, lain. Misalnya, jika Anda berasal dari Manokwari, maka kami akan seleksi dengan wilayah yang bagian Indonesia Timur. Jadi kami tidak akan campurkan pada saat interview dengan mereka yang tinggal di Indonesia bagian barat seperti Pulau Jawa atau Sumatera. Terima kasih. Terima kasih banyak, Rere. Nah, dari Sandra, apakah ada yang ingin ditambahkan dari tanggapan tersebut? Baik, memang untuk program beasiswa ini kami khususkan bagi Anda yang mungkin berada di kota terpencil. Jadi kami sarankan Anda untuk mendaftar program ini karena peluang Anda begitu besar. Karena kan memang biasanya mayoritas itu berasal dari Pulau Jawa. Dan jika Anda berasal dari kota terpencil, sebaiknya Anda silahkan lamar program beasiswa ini. Dan pastinya Anda tidak perlu khawatir akan bersaing dengan Pulau Jawa dan sekitarnya. Seperti yang Mbak Rere sampaikan tadi bahwa apabila Anda berasal misalkan dari Indonesia Timur, Anda atau misalkan berasal dari kota-kota terpencil, Anda itu akan bersaing dengan sesama dari Indonesia Timur. Jadi pastinya peluang Anda itu akan lebih besar untuk mendapatkan program beasiswa ini. Dan mungkin jika Anda ingin melihat kira-kira siapa aja sih dari kota Anda yang pernah mendapatkan program beasiswa ini. Nah, mungkin Anda bisa mengunjungi laman website atau website IMINEF kami di bagian alumni directory. Nah, mungkin Mbak Mita bisa menginformasikan lebih detailnya terkait hal ini. Baik, terima kasih banyak, Sandra. Nah, berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Saya akan bagikan ya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa untuk siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright yang saat ini berada di Amerika Serikat, baik dari
kategori Fulbright Master's Degree ataupun Fulbright Doctoral Degree bisa ditemukan pada bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees, lalu klik yang bagian Indonesia. Di sini Anda misalkan ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright Master's Degree yang memulai studinya pada tahun keberangkatan 2024. Ini ada informasi mereka, ada fotonya, dan juga nanti kalau diklik bisa ada juga keluar informasi dia berasal dari mana, dan informasi lainnya. Seperti ini saya contohnya klik atas nama Desi Natalia Adelina Pasaribu, akan ada informasi ya, dia kuliahnya di mana, lalu setelah itu bidang studinya apa, pada saat melamar dia bekerja di mana, dan setelah itu dia S1-nya di mana. Informasi ini kami tampilkan supaya bisa memotivasi rekan-rekan yang ingin melamar program beasiswa. Semoga membantu. Nah, saya ingin mempersilakan penanya yang berikutnya yang sudah raise hand atas nama Adiatma Arifin. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Rere. Silakan Adiatma. Ya, baik. Terima kasih Kak Mita, Kak Riri, dan Kak Sandra. Mohon izin untuk mungkin sedikit paralel, tapi saya persingkat kayak untuk keluarga Kak. Misalkan keluarga saya sebagai dokter gigi, dia bekerja, dan anak mungkin apa yang bisa di-cover kalau selanjutnya. Kemudian rekomendasi apakah bisa digabungkan untuk beberapa perwakilan dari sisi profesional, akademisi, dan sosial. Yang ketiga, TOEFL score itu apakah dia bisa disusul sertifikatnya. Saya juga tadi dari remote area di wilayah Papua Barat, Kak. Misalkan saya berpindah tugas, apakah berpengaruh terhadap penilaian yang tadi baru dijelaskan? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, ini ada 3 ya. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tentang membawa keluarga. Nah, mungkin bisa diulang lagi informasi yang tadi sudah disampaikan, Rere, tentang membawa keluarga. Terkait membawa keluarga, dari Aminef sendiri memang hanya membantu untuk pembuatan visa J2. Dan kami hanya membantu untuk keluarga inti saja. Jadi keluarga inti di sini adalah istri atau suami dan juga anak yang tertera di kartu keluarga. Gitu. Kemudian untuk yang kedua tentang reference letter, apakah bisa dikombinasikan baik secara personal maupun baik secara profesional maupun akademis, gitu ya. Jadi memang untuk mendapatkan surat rekomendasi ini harus mempresentasikan dari sisi akademis maupun profesional Anda. Jadi dari sisi pendidikan bisa didapatkan dari dosen atau tempat Anda kuliah. Juga dari sisi profesional bisa didapatkan dari pimpinan atau supervisor tempat Anda bekerja. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, boleh diulang, Pak? Ini Kak, sertifikat TOEFL apakah dia bisa susulkan dengan unofficial score sebelumnya? Kalau sudah lewat batas waktunya misalkan. Ya, untuk sertifikat TOEFL bisa disusulkan selama 1 minggu setelah deadline. Dan deadline-nya Aminef sendiri sudah perpanjang dari 15 Februari dan sekarang menjadi 15 Maret 2025. Baik, semoga menjawab pertanyaan yang Terima kasih, Kak. disampaikan ya. Mbak Mita, mungkin saya mau sedikit tambahkan terkaitnya sama Silakan. TOEFL-nya ya. Ya. Jadi kan memang pada dasarnya kami membutuhkan skor TOEFL ITP ataupun IELTS ataupun IBT untuk mendaftar program S2 dan S3. Jadi bagi Anda yang saat ini berlokasi di daerah terpencil di mana mungkin TOEFL ITP tidak tersedia, Anda bisa mengambil TOEFL Prediction. Namun jika di tempat Anda tidak mendapatkan tes center ataupun mungkin Anda kesusahan mencari tes TOEFL, Anda bisa mengikuti tes TOEFL secara online. Jadi artinya Anda bisa tes secara online untuk ITP dan informasi lengkapnya Anda mungkin bisa melihat website www.iief.or.id. Jadi mereka itu menyediakan informasi terkait penyelenggaraan TOEFL ITP di seluruh Indonesia dan tesnya sendiri itu Anda tidak perlu datang ke tes center. Jadi Anda bisa online dari rumah dan hasilnya itu juga lebih cepat ya biasanya. Dan mereka juga mengeluarkan hasil tes TOEFL sementara. Jadi tes TOEFL sementara itu bisa Anda print dan lampirkan sambil menunggu official score TOEFL-nya. Baik, Kak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan kami harap dengan perpanjangan deadline ini bisa membantu rekan-rekan untuk bisa lebih mempersiapkan formulir aplikasi dan kelengkapan berkas secara lengkap
karena tentunya akan sangat baik sekali kalau dokumennya sudah lengkap terdapat dalam satu formulir aplikasi daring Anda. Ya, berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Francisca Purba untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Halo, siang. Suara saya jelas kan ya, Kak? Dengan jelas, silakan Francisca. Saya mau tanya yang terkait English requirement. Itu kan untuk yang master degree, saya baca kan minimal 6,5 ya. Nah, semisal nih jurusan dan kampus yang kita tuju itu menetapkan minimalnya 7,0, apakah kita bisa tetap submit ke Fulbright dengan minimum skor 6,5 dan baru nanti kita ada revisi gitu untuk saya tes ulang untuk dapetin 7,0, apakah nilai IELTS saya bisa diupdate gitu sih. Makasih, Baik. Kak. Terima kasih banyak Francisca. Silakan kepada Sandra untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Francisca. Jadi untuk mendaftar program S2, Anda bisa melampirkan skor TOEFL TP 550 atau TOEFL IBT 80, kemudian IELTS-nya 6,5 atau Duolingo skor itu 125 ya. Dan untuk program S3 bisa melampirkan TOEFL TP skor 575, TOEFL IBT-nya skor 90, IELTS 7, kemudian Duolingo skornya 135. Jadi artinya pada saat Anda melamar, Anda harus mendapatkan skor sesuai dengan persyaratan yang telah kami sampaikan. Nanti apabila Anda terpilih wawancara dan kemudian Anda terpilih sebagai kandidat untuk proses pendaftaran ke universitas, itu biasanya kami akan meminta Anda para kandidat untuk melakukan tes TOEFL, IBT dan GRE, di mana kami akan membiayai dan mendaftarkan kedua tes tersebut. Dan kemudian apabila hasilnya ternyata lebih rendah, biasanya kami akan memberikan kesempatan atau maksimal sebanyak 2 kali tes. Dan kemudian kalau misalkan ternyata tesnya tersebut Anda rasa masih kurang cukup, kami juga sebelumnya akan menyediakan terkait pelatihan. Jadi artinya kami beberapa tahun ini ya, kami bekerja sama dengan Kaplan untuk melakukan pelatihan TOEFL, IBT, dan GRE. Jadi harapan kami adalah sebelum Anda mendaftar ataupun melakukan tes TOEFL, Anda bisa lebih siap untuk melakukan tes tersebut sehingga mendapatkan hasil yang tinggi yang sesuai dengan persyaratan universitas. Jadi saat ini Anda fokus terlebih dahulu saja ke persyaratan yang sudah kami berikan di awal. Oke, Cassandra boleh satu lagi ya, yang 6,5 itu overall atau each section? Overall. Oke, makasih Cassandra. Ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan berkaitan dengan pembuatan akun. Saya akan sampaikan pertanyaan ini kepada Rere. Bagaimana tahapan yang harus dilakukan jika kita ingin mendaftar beasiswa Fulbright, namun pada tahun sebelumnya telah membuat akun? Apakah perlu membuat akun baru dengan email yang berbeda? Silakan. Jadi silakan Rere. Terima kasih Fawaidul atas pertanyaannya. Jadi silakan menggunakan akun yang sama. Namun jika nanti ada kendala, silakan di-emailkan ke kami ke helpdesk@aminef.or.id. Baik, saya bantu untuk bisa mengetikkan di sini ya, supaya bisa lebih jelas. Oke, baik. Berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Fauzur Rahmat untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung untuk nanti Sandra yang akan menjawabnya. Silakan Fauzur Rahmat. Suara saya sudah terdengar? Dengan jelas, silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya, jika ingin mengambil program studi tertentu dan ada persyaratan tambahan, contohnya seperti GMAT, itu apakah ada pelatihan khusus atau nanti tesnya bakal dibiayain sama Fulbright juga? Thanks. Terima kasih. Silakan Sandra. Baik, terima kasih Pak Fauzul. Jadi bagi Anda yang akan mengambil di dalam bidang bisnis ataupun bisnis manajemen finance, itu Anda akan kami daftarkan sebanyak 3 tes. Jadi Anda akan kami daftarkan tes TOEFL, kemudian GRE, dan juga GMAT.
Jadi semua pendanaan dan registrasi akan dilakukan oleh Aminef. Namun kami belum ada pelatihan untuk GMAT. Jadi kami biasa menyarankan Anda untuk berlatih secara mandiri sehingga pada saat tes nanti Anda akan mendapatkan skor yang lebih bagus. Semoga menjawab pertanyaan yang setelah disampaikan. Ya. Sorry, mau nambah satu, Sandra, boleh? Eh, tes ini adalah untuk kandidat ya, jadi mereka yang sudah Betul. Melewati proses seleksi, Betul. bukan untuk aplikan ya. Betul. Jadi jadi Anda yang nantinya sudah mengirimkan berkas, nanti kan akan direview oleh tim seleksi panelis kami. Jika lolos seleksi berkas, maka Anda akan diundang wawancara. Dan kemudian jika Anda yang lulus wawancara, maka akan dinamakan atau terpilih sebagai kandidat. Nah, kandidat inilah yang akan kami daftarkan untuk tes TOEFL, kemudian GRE ataupun GMAT jika Anda bidangnya di bidang bisnis, manajemen ataupun finance. Namun jika Anda bidang studinya selain itu, maka hanya ikut tes TOEFL dan GRE saja. Saya akan tampilkan kembali untuk timeline beasiswa Fulbright untuk melengkapi jawaban yang sudah disampaikan oleh Sandra. Nah, berikut ini adalah bagian dari paparan yang sebelumnya sudah ditampilkan untuk alur proses Fulbright Mastership dan Doctoral Degree. Jadi nanti proses-proses persiapan, tes TOEFL IBT, dan GRE atau GMAT itu akan dilaksanakan setelah Anda dinyatakan menjadi kandidat atau calon penerima beasiswa Fulbright ya. Untuk saat ini, mari kita sama-sama berfokus kepada pengisian formulir aplikasi daring yang selengkap-lengkapnya. Berikut ini kami akan persilakan atas nama Nur Fajriani untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan Nur Fajriani. Oke, apabila masih belum bisa hadir di Zoom meeting ini, saya akan mempersilakan penanya berikutnya atas nama Anissa Sila. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Kamita, Kak Riri, dan Kak Sandra. Di sini saya izin menanyakan beberapa hal ya. Untuk yang pertama, terkait eh, recommendation letter yang telah disebutkan tadi. Apakah apakah nanti dari yang si pemberi rekomendasi kan mengirim email ya? Yang kedua, apakah perlu mengirimkan by post juga untuk ke Jakarta atau ke pusatnya? Itu yang pertama. Kemudian untuk sample writing. Nah, kebetulan saya ada artikel yang sudah terbit. Namun biasanya kalau status dari artikel itu adalah penulis autornya ada beberapa 2 sampai 3. Tapi pada intinya memang di situ saya sebagai penulis utama dan memang saya yang sebagai penulis full gitu. Nah, kalau seperti itu kasusnya bagaimana ya, Kak ya? Baik, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Kami akan berikan, silakan pada Rere untuk menanggapinya. Ya, terkait dengan reference letter itu jika sudah mengirim via email tidak perlu mengirim secara fisik ke kantor Aminef, jadi cukup pilih salah satu saja, either yang via email atau yang hard copy. Kemudian yang kedua terkait sample writing itu memang kami rekomendasikan untuk submit yang single author, gitu. Terima kasih banyak dan Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. saya izin menambah pertanyaan, apakah boleh? Bolehkah nanti kami persilakan kembali supaya kita bisa mempersilakan kepada penanya lainnya terlebih dahulu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Berikutnya kepada atas nama Jihan Istiqomah, silakan menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Terima kasih. Mohon bisa dibantu untuk suara lebih keras lagi supaya bisa terdengar dengan baik di sisi kami. Apakah sudah jelas? Lebih jelas, silakan Jihan. Izin mengkonfirmasi kembali untuk peserta yang lolos pada pada seleksi wawancara. Tadi dikatakan jika akan lebih punya peluang lebih besar untuk lolos jika dari daerah-daerah terpencil begitu. Apakah yang dimaksud daerah itu domisili atau asal gitu ya? Karena kebetulan dari NTB kemudian kerja di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kepada Sandra untuk menanggapinya. Baik, yang dikatakan kategori terpencil itu biasanya kami menyesuaikan atau berdasarkan dari tempat Anda bekerja saat ini ya.
Jadi kalau misalkan nanti Anda ternyata bekerja di Jakarta, berarti Anda termasuk kategori yang bukan terpencil. Karena fokus kami di sini adalah sesuai dengan pengalaman kerja Anda ataupun kota di mana tempat Anda bekerja saat ini. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Jihan. Ya. Oke, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Rere terkait dengan surat rekomendasi langsung. Pertanyaannya via kolom chat di Zoom dari Agustina. Mau bertanya, untuk yang saat ini bekerja di sektor swasta akan sangat sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung. Karena langsung dianggap akan resign, sehingga bisa menjadi masalah. Untuk rekomendasi profesional, apakah bisa kalau tidak datangnya dari atasan, dan kalau bisa sebaiknya siapa saja ya? Silakan, Rere. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, untuk surat rekomendasi memang baiknya dari tempat Anda bekerja. Sebenarnya secara general, jika dari atasan Anda tidak bisa memberikan surat rekomendasi, Anda bisa mempertimbangkan dari pihak lain yang bisa menilai Anda dalam disiplin ilmu atau kapasitas kerja, atau mereka yang bisa menilai karakter Anda dengan secara profesional dan juga secara akademis gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Agustina. Berikutnya, saya ingin melihat lagi untuk pertanyaan. Ini ada pertanyaan terkait writing sample. Saya ingin sampaikan kepada Sandra. Pertanyaan dari Salma Sabita. Untuk writing sample, saya mengambil hasil jurnal bahasa Inggris skripsi terkait marketing communication. Namun, bidang yang saya daftar itu adalah intercultural communication. Apakah tetap dapat digunakan? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan, Sandra. Baik, jadi dia artikelnya tentang apa Mbak Mita? Intercultural. Untuk jurnal bahasa Inggris skripsi terkait marketing communication, namun bidang yang dia ingin daftar untuk beasiswa Fulbright adalah intercultural communication. Oke, baik. Jadi untuk academic writing sample Anda, itu sebaiknya harus berhubungan dengan program yang Anda ambil, karena kan nantinya tim panel seleksi akan melihat kira-kira linearnya atau persamaan apakah bidang studi Anda saat ini itu berhubungan dengan writing sample Anda, karena hal ini sangat penting ya, karena kan nanti juga akan direview oleh tim seleksi panelis kami, jadi pastikan harus berhubungan. Baik, terima kasih banyak, Sandra. Dan tentunya writing sample ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan Anda tulis-menulis dalam bahasa Inggris, terutama dalam bidang studi yang nantinya Anda ingin lamar untuk program program. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, yang berikutnya adalah mengenai seleksi wawancara. Saya akan sampaikan pertanyaan ini kepada Rere. Pertanyaan dari Daki Ari Pradana. Pandana, ya. Untuk tes wawancara, apakah nanti dengan bahasa murni, dengan bahasa Inggris atau Indonesia, atau kombinasi keduanya ya? Nah, apa yang bisa kita bagikan kepada penanya ini, Rere? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk wawancara itu full dalam bahasa Inggris di dan ketika wawancara nanti kami memiliki 4 panel. Biasanya ada 2 Amerikan dan 2 Indonesian yang berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Baik, terima kasih banyak. Dan sekaligus ini juga nanti berhubungan dengan salah satu tanggapan di kolom chat di Zoom meeting ini yang sebelumnya ada yang menyampaikan bahwa saya ingin daftar tapi selalu insecure karena speaking English saya kaku dan sangat pasif. Nah, apakah semisal bisa ke tahap ini, kita yang kaku dalam hal speaking masih bisa dimengerti oleh pewawancara saat interview? Kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada dia hari ini? Terima kasih pertanyaannya Mbak Mita. Eh, jadi ketika interview itu memang dari tim seleksi akan menilai juga skor TOEFL-nya seperti itu ya. Jadi jika memang eh, skor TOEFL-nya
kurang di bawah persyaratan, itu biasanya memang eh, kurang mendapat potensi untuk terpilih sebagai seleksi interview gitu. Jadi diharapkan untuk mereka yang mau mendaftar beasiswa Fulbright itu memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya. Baik, terima kasih. Apa ada tambahan dari Sandra tentang proses wawancara Fulbright ini? Kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Rere, cuman mungkin kalau misalkan saran dari saya, kalau misalkan nanti Anda terpilih wawancara, Anda mungkin bisa berlatih terus-menerus terkait speaking Anda. Jadi kalau misalkan Anda merasa kurang percaya diri dengan speakingnya, mungkin Anda bisa berlatih dengan rekan kerja Anda, kemudian atau mungkin kalau Anda kenal dengan alumni, bisa berlatih dengan alumni. Mungkin mereka bisa bertanya kepada Anda terkait seputar-seputar esai yang pernah Anda tulis. Jadi nanti pada saat Anda diwawancara, Anda akan merasa lebih siap untuk mengemukakannya di depan para panelis nantinya. Dan pertanyaannya sendiri itu biasanya tidak jauh-jauh dari aplikasi yang sudah Anda isi. Jadi pastikan Anda benar-benar menguasai esai yang sudah Anda tulis semuanya. Jadi pada saat nanti Anda diwawancara, Anda akan lebih siap untuk menjawab pertanyaan dari para panelis. Terima kasih banyak tambahan informasinya. Saya akan mempersilakan kepada mereka yang sudah raise hand, ada 4 orang. Silakan untuk masing-masing menyampaikan satu pertanyaan. Yang pertama kepada Priscilla Silalahi, silakan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, sebenarnya saya ada dua pertanyaan, cuman kalau boleh satu dulu nggak apa-apa. Mungkin Ya, yang paling important buat saya sih, saya kan lihat syaratnya itu untuk daftar kita harus submit diploma atau ijazah sama transkrip nilai. Nah, itu harus ada, saya udah baca detail, harus dalam Inggris. Apakah eligible kalau saya submitnya itu ijazah atau transkrip yang memang dari pihak kampus itu dicetak bilingual language, jadi Indonesia sama Inggris. Apakah saya perlu lagi ke translator yang resmi untuk translate ini dan kembali legalisir ijazah dan transkripnya, atau saya ya. bisa submit dengan bilingual transkrip atau ijazah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Rere untuk menjawabnya. Terima kasih Prisil untuk pertanyaannya. Jadi jika memang ijazah dan transkrip Anda sudah bilingual, bahasa original dan bahasa Inggris, itu tidak perlu lagi menggunakan Swan Translator untuk diterjemahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak tanggapannya. Nah, berikutnya kepada atas nama Alia, silakan. Baik, Kak, terima kasih. Baik, mohon bantuannya untuk bisa lebih keras suaranya supaya kami bisa lebih memahami pertanyaannya. Oke, baik. Apakah sudah terdengar jelas? Ya, sekarang dengan jelas, silakan Alia. Oke, baik. Sebelumnya saya izin memastikan saja, karena sebelumnya sudah tanya di by Instagram jadi Fulbright Indonesia. Cuma memastikan aja, kalau misalkan apply-nya itu nanti pakai TOEFL ITP ya, entah ini sebelumnya sudah ditanyakan atau belum, tapi pakai unofficial score-nya itu bisa nggak? Karena kan lama ya. Cuman daftarnya itu daftar tesnya sudah tanggal 13. Cuman saya daftarnya itu yang emang officialnya itu lumayan lama gitu nanti terbitnya. Itu apakah Baik. bisa atau Oke, baik. Jadi apakah bisa mendaftar menggunakan unofficial score report yang sudah didapatkan? Gitu ya. ya? Oke. Baik, silakan Sandra untuk menanggapinya. Baik, terima kasih Alia. Jadi jika Anda sudah tes TOEFL dan Anda ingin melampirkan atau menggunakan unofficial TOEFL score, Anda diperbolehkan untuk mengirimkan unofficial TOEFL score. Namun nanti jika sudah keluar official TOEFL score-nya, silakan Anda kirimkan dokumen tersebut kepada kami melalui email. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, ini ada satu pertanyaan mengenai academic writing yang merupakan salah satu dokumen. Pertanyaannya dari atas nama Fitri Hasanah, saya ingin menyampaikan kepada Rire ya. Nah, apa ada tipsnya untuk academic writing jika lintas jurusan dari S1 ke S2? Dan memang lintas jurusan ini karena saya praktisi yang tidak beraktivitas dengan
yang sama dengan academic writing atau di bidang yang sama dengan academic writing yang telah dituliskan sebelumnya. Sebagai konteks S1 saya di bidang ilmu komputer, rencana S2-nya itu di bidang sastra anak atau literasi. Karena memang saat ini sudah 5 tahun beraktivitas di bidang tersebut sebagai penulis, editor, dan penerjemah buku anak-anak. Silakan Rere untuk menanggapinya. Terima kasih Mbak Hasana atas pertanyaannya. Jadi untuk academic writing, silakan lampirkan karya yang relevan dengan bidang studi Anda yang akan didaftarkan ke kampus Amerika Serikat, dan esai ilmiah ini harus ditulis dalam bahasa Inggris tentang bidang studi yang Anda lamar. Dan harus diketik dengan spasi ganda ukuran font 11 atau 12 maksimum 10 halaman dan single author. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Berikutnya, atas nama Nur Fajriani, kami ingin mempersilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda secara langsung. Halo Kak, selamat sore. Apakah suara saya sudah terdengar? Dengan jelas, silakan Nur Fajriani. Baik, saya izin bertanya. Jadi saya berencana untuk menggunakan academic writing saya menggunakan skripsi yang sebelumnya saya buat karena memang sesuai dengan jurusan yang saya ambil. Nah, skripsi ini dahulu juga saya terbitkan dalam bentuk jurnal, tetapi saya cantumkan juga nama dosen pembimbing, walaupun ya tentunya saya yang menyelesaikan dan membuat skripsi tersebut. Kira-kira untuk bibliography of published journal, kalau tidak salah ya, itu apakah saya tidak masalah menuliskan daftar pustakanya itu jurnal, tapi kalau di search di eh, jurnalnya atau nama jurnalnya itu ada nama dosennya, atau lebih baik saya pakai repositori kampus saja, namun kalau repositori kampus tidak diterbitkan. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya mengenai writing sample. Silakan Sandra untuk bisa menanggapinya. Oke, baik, terima kasih informasinya. Oke, untuk Nur, jadi nanti Anda akan melampirkan untuk academic writing sample dari skripsi yang Anda sudah buat sebelumnya ya. Jadi mungkin untuk bibliografinya, jadi sebagai informasi, bibliografi ini kan merupakan daftar hasil karya tulis baik berupa artikel, jurnal, buku, atau tesis Anda baik yang sudah terbitkan maupun yang belum diterbitkan. Jadi apabila judul publikasinya Anda dalam bahasa Indonesia, maka silakan dicantumkan judulnya dalam bahasa Indonesia dan dalam versi terjemahan bahasa Inggris. Dan untuk contoh penulisannya sendiri yaitu nama penulis, kemudian tahun penerbitan, judul buku atau artikel, atau jurnal atau tesis dalam bahasa aslinya. Dan jika judulnya dalam bahasa Indonesia, maka Anda perlu tambahkan dalam kurung versi terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk karya tulisnya ini karena kan skripsi kan memang dibuat oleh Anda sendiri ya biasanya ya. Jadi Anda bisa mencantumkan nama Anda sendiri untuk skripsi tersebut atau untuk bibliografinya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya mengenai writing sample. Berikutnya kepada atas nama Nurul Habaib, silakan menyampaikan pertanyaan Anda. Selamat sore, apa suara saya terdengar? Dengan jelas, silakan Nurul. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya ingin apply untuk Master Scholarship. Pertanyaan saya adalah, rekomender saya sudah mengirim LOR via email ke portal@aminef.org.id. Subjeknya itu nama aplikan dalam kurung Fulbright Master's Degree Scholarship. Itu dikirim 25 Desember lalu, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan email confirmation dari portal. Apakah ada kekeliruankah dalam penulisan subjeknya, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan belum terkonfirmasi LOR-nya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak. Silakan Rere membantu menjawab untuk pertanyaan tentang penerimaan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk terkait rekomendasi ini, jika alamat email sudah benar dan tidak ada bounce back notifikasi, maka bisa dipastikan bahwa surat rekomendasi Anda sudah kami terima dengan baik. Jadi memang sangat disarankan untuk menulis rekomendasi itu di subjek harus ditulis dengan nama pelamar dan program yang akan dilamar.
Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Nah, ini saya mencoba untuk juga melihat di kolom chat di Zoom meeting ini, apakah ada pertanyaan yang seputar dengan surat rekomendasi ya, sebagai pertanyaan terakhir yang disampaikan untuk sesi ini sebelum kita menutup acara. Nah, ini ada satu pertanyaan dari atas nama Paula Tabisu. Mohon dibantu Rere untuk menjawabnya. Saya seorang guru ASN di pedalaman Papua. Saya berencana untuk kuliah S3. Bagaimana dengan surat rekomendasinya? Apakah cukup dari kepala sekolah saja atau ada ketentuan lainnya? Silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada ketentuan lainnya. Jika memang pemberi rekomendasi Anda bisa menilai bakat dalam disiplin ilmu Anda atau kapasitas kerja atau kinerja Anda bagaimana dalam bidang dalam sisi profesionalitas atau akademi, silakan dilamar. Silakan disubmit kami. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, sebelumnya saya ingin juga membagikan informasi mengenai TOEFL ITP Online Edition, sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal ya. Berikut ini adalah informasi tentang TOEFL ITP Online Edition kepada Anda yang ingin mendapatkan kesempatan terseleksi dan lalu nanti menjalani tes TOEFL ITP Online Edition edisi periode Januari hingga Februari 2025. Silakan Anda tangkap layar Anda saat ini atau silakan dicatat juga tautan yang tertera di layar Anda saat ini. Mengisi Google Form ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit karena ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dan oleh karena itu kami sarankan untuk mengisinya setelah Anda selesai mengikuti acara ini ya. Silakan Anda lakukan demikian apabila Anda ingin mendapatkan kesempatan terseleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition periode Januari hingga Februari 2025. Di dalamnya, di dalam Google Form juga terdapat penjelasan atau deskripsi mengenai apa itu yang akan ditawarkan, lalu setelah itu bagaimanakah timelinenya untuk voucher TOEFL ITP ini. Jadi mohon dibantu untuk dibaca secara seksama informasinya sebelum Anda mulai mengisi formulir aplikasi. Oke, saya akan stop ya untuk informasi ini. Nah, menambahkan informasi dari rekan-rekan sekalian, apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap seputar program Fulbright Master's Degree ataupun Fulbright Doctoral Degree, silakan nanti mengunjungi laman Aminef di www.aminef.or.id. Berikut ini adalah laman Aminef. Informasi berada di bawah Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian program, lalu program Fulbright Scholarships. Silakan pilih salah satu dari program yang Anda ingin lamar, Fulbright Master's Degree atau Fulbright Doctoral Degree. Kalau Anda klik salah satunya, ini Anda akan mendapati informasi seputar persyaratan, persyaratan umum, persyaratan khusus, dan juga tautan untuk pendaftarannya. Tadi saya melihat di kolom chat di Zoom meeting ini ada pertanyaan, bolehkah mendapatkan panduan pengisian formulir aplikasi daring? Panduan aplikasi tersebut dalam bentuk file PDF dapat ditemukan kalau Anda sudah klik tautan ini dan mengisi formulir aplikasi daringnya. Jadi, silakan lakukan hal tersebut bila belum melaksanakannya. Sekali lagi, deadline atau tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Maret 2025 yang tadinya adalah 15 Februari 2025. Kami harap waktu 5 minggu ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan aplikasi secara lengkap dan baik. Kalau ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright, tadi saya sudah sampaikan siapa yang berada di Amerika dengan mengklik bagian current grantees, lalu klik Indonesian, lalu setelah itu silakan klik program beasiswa yang Anda ingin ketahui. Misalkan Anda ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright Doctoral Degree yang memulai kuliah mereka pada tahun 2024. Ini adalah nama-nama mereka dan juga profil mereka. Silakan Anda klik salah satunya untuk bisa mengetahui profil mereka. Ya, alumni Fulbright, orang Indonesia yang ke Amerika atau orang Amerika yang datang ke Indonesia ada 4.600 orang. Informasinya ada di sini, di bawah Alumni Directory.
Kalau ingin mengetahui alumni orang Indonesia yang ke Amerika, klik yang bendera Indonesia, Anda akan mendapati 3.300-an nama yang ada di sini. Misalkan Anda ingin mengetahui informasi berdasarkan bidang studi tertentu, silakan klik ketikkan di bagian keyword di sini, lalu klik search, sehingga Anda bisa menemukan nama-nama yang datanya mengandung spesifik kata kunci yang Anda tuliskan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Oh ya, kami juga sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi bagian frequently asked question. Di manakah itu? Di bagian Grant for Indonesian, selalu nanti Anda mendapati tombol ini, frequently asked question. Silakan Anda pelajari ya lebih lanjut informasi yang sudah ditampilkan di sini seputar program Fulbright Master's Degree ataupun Fulbright Doctoral Degree. Nah, tautan untuk akun media sosial Aminef ada di bawah halaman laman kami. Silakan nanti klik apabila Anda ingin langsung menuju kepada akun YouTube misalnya, atau Instagram, atau Facebook, atau yang lainnya. Ya, semoga bisa membantu Anda yang saat ini sedang melengkapi formulir aplikasi Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree. Nah, saya ingin mengundang rekan-rekan Rere dan Sandra untuk menyampaikan closing statement secara singkat untuk supaya rekan-rekan kita termotivasi melamar program Fulbright. Silakan Rere lalu Sandra. Untuk closing statementnya, mungkin ketika kita memutuskan untuk mendaftar beasiswa, artinya kita sudah sadar secara penuh bahwa ada tahapan-tahapan yang harus kita lewatin, ya dimulai dari melengkapi persyaratan dokumen, kemudian bersyarat kemampuan bahasa Inggris, dan yang terpenting juga adalah kita harus sudah mengetahui nilai-nilai apa yang dalam diri kita yang ingin kita tuangkan di esai beasiswa. Kemudian silakan persiapkan aplikasi Anda dengan baik, be otentik, dan tunjukkan di aplikasi bahwa Anda memang layak untuk mendapatkan beasiswa Fulbright. Kami tunggu Baik. kelengkapan berkas aplikasinya. Terima Terima kasih. kasih. Silakan pada Sandra. Oke, baik. Kurang lebihnya sama dengan Mbak Rere. Jadi pastinya sih yang pertama adalah niat ya. Jadi Anda harus yakinkan niat Anda untuk mendaftar program beasiswa S2 dan S3 ini. Dan pastikan Anda sudah mereview dan melengkapi formulir aplikasi dan serta dokumen pendukung lainnya. Dan kirimkan sebelum batas waktu pendaftaran, yaitu 15 Maret 2025. Dan silakan buat studi objektif, kemudian personal statement, academic writing stempel, sedetail mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga para panelis yang membacanya akan yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk mengikuti program ini. Dan yang terakhir mungkin jangan pernah takut untuk mencoba ya. Jadi silakan Anda melamar program beasiswa S2 dan S3 ini karena pastinya jika Anda tidak mencoba maka Anda tidak akan tahu hasilnya. Jadi pastikan kirimkan formulir aplikasinya sebelum batas waktu pendaftaran dan semoga rekan-rekan yang bergabung dalam Zoom hari ini bisa menjadi salah satu Fulbrighter berikutnya. Ya, betul sekali. Kita mendoakan sama-sama ya untuk Anda semuanya yang hadir di acara ini. Nah, karena tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Maret 2025, nanti di bulan Februari ini kami juga akan mengadakan sesi informasi lainnya. Tanggal berapakah? Nanti kami akan informasikan di laman dan juga kanal media sosial Aminef ya. Jadi dipantau terus sehingga Anda bisa hadir dan bisa mendapatkan inspirasi dari kami di Aminef yang menjawab pertanyaan administratif Anda dan juga para alumni yang nantinya bergabung sebagai narasumber. Yuk, mari kita mengadakan sesi foto bersama. Silakan Anda hidupkan kamera apabila Anda ingin berpartisipasi di dalam grup foto bersama ini. Kami akan tangkap layar yang kameranya terbuka saja ya. Jadi silakan Anda bersiap-siap. Nah, oke, kami akan lihat sejauh ini ada kurang lebih dari 150-an orang yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara ini selama 90 menit ke belakang. Kita mulai hitungan mundurnya ya. Oke, kamera yang menyala ada dua, jadi kita melaksanakan sesi foto bersama dua kali. Nanti foto acara ini akan kami unggah ke akun Flickr Aminef Fulbright Indonesia. Saya akan mulai untuk hitungan mundurnya. Siap-siap semuanya.
3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak sudah menyimak acara ini. Bahkan ada satu layar, ada 2 orang ya, menyimak bersama-sama. Semoga menjadi Fulbrighter sama-sama juga ya. Oke, kita mulai lagi hitungan mundur yang kedua. 3, 2, 1. Fulbright. Terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam grup foto bersama ini. Sekali lagi, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mengantarkan Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright berikutnya. Ingat ya, batas yang memisahkan Anda dengan Amerika Serikat itu hanya satu, formulir aplikasi. Jadi kalau tidak diisi dan tidak diklik submit, tidak ada kesempatan untuk menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya. Akhir kata, kami meminta bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara. Kami ingin mengetahui pendapat Anda mengenai acara ini. Survei pasca acara nanti tautannya akan otomatis muncul di jendela browser Anda. Baik, kami dari tim Aminef undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Sampai jumpa di acara-acara daring berikutnya yang akan kami posting informasinya di laman dan juga kanal media sosial Aminef. Selamat sore, sampai ketemu lagi di acara berikutnya.